Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo anak-anak ibu semuanya. Hari ini belajar tematik bersama Bu Ani ya. Ini kita belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara. Para siswa bermusyawarah menentukan petugas upacara. Bermusyawarah merupakan cara untuk menjaga kerukunan. Nah, perhatikan di sini ada percakapan. Siapa yang mau menjadi petugas upacara? Acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara. Nah, pada percakapan itu, Nak, ada kalimat perintah. Manakah kalimat perintahnya? Nah, ini dia, acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara. Kita lanjutkan pelajarannya pada halaman 121. Di sini ada soal. Nah, ayo kita kerjakan bersama-sama. Soal nomor 1. Di perpustakaan sekolah terdapat 181 buku pelajaran dan 126 buku cerita anak. Berapa jumlah buku seluruhnya? Nah, penjumlahan kemarin sudah kita pelajari kan? Ayo kita buat jawabannya secara bersama-sama. Begini caranya ya. Kita jumlahkan dulu. Nanti ratusannya, puluhannya, kemudian satuannya. Nah, yang 100 itu 100 ditambah 80 ditambah 1. Di bawahnya yang 126 100 ditambah 20 ditambah 6. Maka 100 ditambah 100 sama dengan hasilnya adalah 200 ditambah 100, kemudian ditambah 1 tambah 6 hasilnya 7. Dapat 200 ditambah 100 hasilnya 300. Nah, maka hasilnya adalah 307. Sampai di sini paham, Nak? Silakan ditulis jawabannya. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 2. Di koperasi sekolah terdapat stok 2 kotak buku tulis. Setiap kotak terdiri atas 180 buku. Berapa jumlah buku seluruhnya? Nah, jawab. Perhatikan soalnya. Ya, perhatikan soalnya. 2 kotak. Nah, masing-masing kotaknya berisi 180 buku. Maka cara panjangnya adalah kita buat 180, maka ratusannya adalah 100, puluhannya 80, satuannya adalah 0. Begitu juga dengan yang di bawahnya. Ratusannya 100, puluhannya 80, dan satuannya adalah 0. Maka kita jumlahkan. Ratusannya berjumlah 200, puluhannya berjumlah 160, dan satuannya adalah 0. 0 ditambah 0 maka hasilnya adalah 0. Kemudian kita buat lagi, kita pecah lagi menjadi bilangan yang di bawahnya ya, sama dengan 200 ditambah 100 ditambah 60 ditambah 0 ya, Nak. Kemudian kita jumlahkan, maka sama dengan 300 ditambah 60 ditambah 0 sama dengan 360. Jadi jumlah buku seluruhnya adalah 360. Silakan ditulis. Kita lanjutkan nomor 3. Di lemari kelas terdapat 259 lembar kertas HVS. Selain itu, terdapat kertas folio dengan jumlah 60 lembar lebih banyak. Berapa banyak kertas folio di dalam lemari? Nah, maka jawabannya adalah 259 ditambah 60. Nah, bisa cara yang seperti ini langsung saja ke bawah. Tidak usah kita buat cara panjangnya ya, Nak ya.
Maka hasilnya adalah 9 tambah 0 hasilnya 9. 5 tambah 6 hasilnya kan 11. Maka 11-nya 1, yang paling belakang satuannya kita tulis, yang satunya kita naikkan di angka 2 di ratusannya. 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Jadi jumlahnya adalah 319. Silakan ditulis di bukunya ya nak jawabannya. Jadi banyak kertas folio di dalam lemari ada berjumlah 319. Coba anak-anak semuanya di rumah coba kerjakan sendiri soal yang nomor 4. Insya Allah bisa ya, kan sudah ada 3 contoh tadi. Selamat mengerjakan. Anak-anak ibu semuanya, kita lanjutkan pelajaran yang kelima ya. Siswa kelas 2 bermain dengan penuh semangat. Mereka harus membuat kelompok sebanyak tiupan peluit. Nah, misalnya peluitnya berjumlah 1, maka kelompoknya 1 orang. Kalau peluitnya 3 kali berarti 3 kali. Nah, coba lihat gambar yang ibu lingkari. Nah, di situ sedang ngapain, nak? Gambar di situ sedang berebut atau sedang berkelahi, ya kan? Apa yang seharusnya dilakukan oleh 2 anak yang saling berebut itu? Nah, seharusnya yang mereka lakukan adalah yang pertama saling memaafkan, kemudian yang kedua kembali bermain dengan sportif. Kita lanjutkan halaman 126 ya nak. Saling memaafkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah merupakan perbuatan terpuji. Perbuatan tersebut sesuai dengan pengalaman sila ketiga Pancasila. Tuliskan bunyi sila ketiga Pancasila. Nah, ayo di rumah ambil pensilnya, kita tulis secara bersama-sama bunyi sila ketiga. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Kita lanjutkan lagi yang di bawahnya. Beri tanda centang pada kolom yang tepat. Perbuatan yang sesuai atau tidak sesuai sila ketiga Pancasila. Ya. Nah, di situ ada kita lihat beberapa contoh. Nanti kita kerjakan bersama-sama ya nak. Nomor 1, melakukan piket kelas bersama-sama. Nah, itu sesuai atau tidak? Sesuai. Maka kita centang yang nomor 1. Nomor 2, hanya mau berteman dengan teman satu suku. Apa jawabannya? Sesuai atau tidak sesuai? Tidak sesuai. Ya. Nah, kemudian silakan dicentang ya nak ya di rumah. Kemudian soal nomor 3. Melakukan upacara bendera dengan tertib. Sesuai. Ya. Kemudian soal yang nomor 4. Menjaga kebersamaan dengan seluruh siswa dan siswa yang berbeda-beda suku bangsanya. Sesuai atau tidak sesuai? Menjaga kebersamaan. Sesuai. Silakan dicentang ya. Kita lanjutkan halaman 127. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. 1. Melakukan piket kelas bersama-sama. Yang kedua, melakukan upacara bendera dengan tertib. Yang ketiga, menjaga kebersamaan dengan seluruh siswa yang berbeda-beda suku bangsa. Kita lanjutkan lagi yang di bawahnya ya nak. Udin dan teman-teman sudah selesai bermain dan berolahraga. Yang dilakukan adalah lakukan pendinginan setelah berolahraga. Kemudian minum air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh. Ganti kembali pakaian olahraga dengan seragammu. Kalimat-kalimat di atas tadi merupakan contoh dari kalimat perintah. Nah, apa tujuannya? Tujuannya kita lihat yang minum air putih. Supaya apa kita minum air putih? Ayo, ada yang tahu? Apa tujuannya? Untuk mengembalikan kondisi tubuh seperti semula. Kemudian ganti pakaian itu supaya apa? Supaya bakteri pada pakaian olahraga tidak menempel ke tubuh kita.
lanjut pada pembelajaran 6. Nah, perhatikan di pembelajarannya 6 ya nak. Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara. Siswa yang tidak menjadi petugas akan menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, pertanyaannya yang di bawah silahkan ditulis ya nak. Nah, di bukunya ditulis ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kelas Udin menentukan lagu yang dinyanyikan? Jawabannya, cara menentukan lagu yang akan dinyanyikan adalah dengan pemungutan suara. Para siswa bermusyawarah menentukan lagu dan petugas upacara. Hal itu sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Pembagian petugas dilakukan secara adil. Hal itu sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Sebutkan bunyi sila keempat dan kelima dari Pancasila. Ayo, ada yang tahu? Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai di sini, insya Allah bisa ya nak? Kita buka halaman 131 nak. Nah, gambar yang pertama itu adalah pengamalan sila kelima, membagi tugas piket secara adil. Kemudian kita lanjut gambar yang kedua, itu pengamalan sila keempat, bermusyawarah menentukan jadwal piket. Sedangkan gambar yang ketiga itu pengamalan sila keempat, bermusyawarah menentukan petugas upacara. Sekarang kita lanjut pada halaman 133 yang bagian atasnya nak. Kita tuliskan contoh lain dari sila keempat dan sila kelima. Nah, sila keempat itu berdiskusi menentukan ketua kelas, belajar secara berkelompok. Ya, silakan Ananda tulis ya nak di rumah agar bukunya ada isinya. Sila kelima itu menyisihkan uang saku untuk ditabung. Yang kedua adalah belajar dengan bersungguh-sungguh. Silakan ditulis ya nak. Untuk latihan soal yang ada pada halaman 135, nah itu bentuk soalnya pengurangan. Silakan Ananda coba sendiri di rumah. Cara pengurangannya ya nak, pakai cara pendeknya saja ya, tidak usah cara panjangnya, sehingga akan dapat hasilnya nanti. Selamat mencoba ya. Kita lanjutkan pada halaman 137. Tulislah kalimat perintah yang sesuai dengan gambar di bawah ini. Nah, biasanya kalimat perintah itu selalu diakhiri dengan tanda seru. Gambar yang pertama, perhatikan. Rapikan dan bersihkanlah kelasmu. Lihat nah, cara penulisannya ada tanda serunya. Gambar yang kedua, ambillah sampah-sampah itu dan buanglah pada tempatnya. Gambar yang ketiga, silahkan duduk, besok jangan terlambat lagi. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu semuanya bisa memahaminya. Insya Allah besok pagi kita bertemu ya nak di hari Jumat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.